Bismillahirrahmanirrahim. Para guru yang berbahagia, hadirin dan hadirat yang terhormat. Dari cuplikan video Bapak Soeharto yang berdasarkan analisis dari aspek neurolinguistik, di sini ditemukan beberapa poin. Poin yang pertama yaitu pada saat penyampaian pidato, Presiden Soeharto menggunakan cara membaca teks, yang mana teks ini sudah disiapkan lebih awal. Dan nantinya membuat Presiden Soeharto ketika membawakan pidato tersebut ini kesannya lebih lancar, kemudian sedikit adanya pengulangan, hingga pemilihan kalimat yang kesannya lebih retoris dan terkesan lebih panjang. Nah, pembawaan pidato dengan cara dibacakan ini mengurangi adanya beban kinerja otak ketika berbicara. Silakan duduk. Poin yang kedua yaitu berdasarkan kecepatan bicara dan juga jeda. Nah, Presiden Soeharto ketika membawakan pidatonya ini menggunakan tempo yang lebih lambat dan juga disertai dengan adanya jeda yang cukup panjang. Di mana hal ini wajar terjadi pada orang yang sudah lanjut usia karena proses motorik dan artikulasinya itu mulai melambat. Nah, adanya jeda tersebut juga membantu otak dalam mengatur kata hingga kalimat yang akan diucapkan. Hari ini kita semua memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Guru Internasional tahun 1996. Poin yang ketiga akan lebih berfokus pada pemilihan kata dan juga struktur kalimat. Berdasarkan pidato yang disampaikan oleh Presiden Soeharto, itu sudah menggunakan kata-kata formal beserta kalimat yang panjang dan kompleks. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam menyusun kalimat dari Presiden Soeharto itu masih baik. Nah, hanya saja kecepatan dalam menggunakan kata tertentu itu mungkin sedikit menurun akibat adanya faktor usia. Poin yang keempat terkait intonasi dan ekspresi emosional, di mana Presiden Soeharto menggunakan intonasi yang bervariasi untuk menekankan pesan penting dan juga memberikan kesan emosional. Nah, hal ini menunjukkan bagian otak kanan yang mengatur emosi dan intonasi sudah berperan aktif ketika berbicara, terutama untuk menarik perhatian dari para pendengar. Pemerintah dan bangsa kita menerima tanggal 5 Oktober sebagai analisis aspek gestur dalam pidato Presiden Soeharto pada Hari Guru Nasional dan Internasional 28 Januari 1997. Pada pidato yang disampaikan di Istora Senayan, Jakarta pada 28 Januari 1997 merupakan salah satu pidato resmi yang menekankan peran guru dalam pembangunan bangsa. Analisis ini difokuskan pada aspek gestur, khususnya bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan kontak mata berdasarkan pengamatan visual dari video. Gestur Presiden Soeharto secara keseluruhan mencerminkan gaya oratori formal era Orde Baru, yaitu tenang, otoritatif, dan terkendali, yang selaras dengan citra kepemimpinannya sebagai figur stabil dan visioner. Namun, gesturnya cenderung minimalis yang dapat diinterpretasikan sebagai upaya menjaga kesan kemapanan di tengah konteks politik yang mulai tegang menjelang akhir masa jabatannya. Aspek gestur yang pertama dimulai dari bahasa tubuh. Postur tubuh Presiden Soeharto berdiri tegak sepanjang pidato dengan bahu rileks namun tegar. Tangan seringkali berada di sisi tubuh atau bertumpu ringan pada podium. Kepercayaan diri dari Presiden dan khas pembicara berpengalaman yang ingin tampil sebagai pemimpin yang stabil. Tidak ada gerakan gelisah seperti bergeser kaki atau membungkuk yang menunjukkan kontrol emosi tinggi dan cocok untuk audiens guru yang diharapkan menjadi teladan disiplin. Selanjutnya gerakan tubuh, ia jarang berpindah posisi, hanya sesekali condong sedikit ke depan saat menekankan poin penting. Saat sedang membahas pembangunan manusia, ini terlihat fokus dan serius, tetapi bisa terasa kaku bagi audiens modern. Di era 1990-an, gaya ini efektif untuk membangun rasa hormat. Dari keseluruhan bahasa tubuhnya mendukung tema pidato tentang guru sebagai pilar bangsa, dengan postur yang mencerminkan kestabilan nasional yang ingin ia tekankan. Aspek gestur kedua ada ekspresi wajah. Ekspresi netral hingga serius dengan senyum tipis sesekali saat menyapa audiens
Lalu alis Presiden Soeharto sering terangkat ringan untuk menekankan kata-kata kunci seperti pendidikan atau nasionalisme yang menambah intensitas tanpa berlebihan. Pada bagian emosional, matanya menyipit sedikit dan bibirnya mengeras menunjukkan empati yang terkendali, bukan ekspresi dramatis. Itu menandakan momen kunci. Tidak ada tanda ketegangan seperti kerutan dahi berlebih yang menjaga citra tenang. Hari Guru Internasional sebagai pengakuan betapa pentingnya tugas dan peranan guru bagi kemajuan dan kesejahteraan. Aspek gestur selanjutnya adalah gerakan tangan. Gerakan tangan terbatas, terutama di awal dan akhir pidato. Tangan kanannya sering menggenggam tepi podium, sementara tangan kiri bergerak pelan untuk menunjuk atau menekankan. Misalnya, telapak tangan terbuka menghadap audiens ketika menyebut Hari Guru Internasional. Gerakan ini sederhana, tidak ada sweeping dramatis, tapi cukup untuk mengarahkan perhatian. Menjadi bangsa yang merdeka maupun dalam mendidik putra dan putri. Nah, berdasarkan cuplikan video pidato Bapak Soeharto, terdapat berbicara lebih lambat dengan jeda yang agak panjang antar kalimat pembuka. Seperti hadirin yang saya hormati, selanjutnya ada selamat pagi. Tempo yang lebih lambat ini sering muncul saat pembicara mempersiapkan fokus, di mana otak frontal eksekutif menyiapkan struktur kalimat dan memilih intonasi. Selanjutnya, pada bagian pembuka, tempo meningkat, mulai ada kalimat yang lebih panjang yang diucapkan dengan sedikit lebih cepat, dan jeda antar kata menjadi lebih pendek. Hal ini menunjukkan bahwa mode produksi bahasa telah berpindah ke jalur yang lebih otomatis, yaitu aturan bahasa atau berupa dan artikulatorik bekerja lebih lancar, sehingga otak bisa mengalihkan bagian kontrol ke modul motorik bicara. Selanjutnya ada analisis terkait intonasi dan tekanan berbicara. Bapak Soeharto menggunakan intonasi yang naik turun secara cukup jelas, terutama pada kata-kata seperti guru, bangsa, dan masa depan. Pada kata-kata tersebut terdengar pitch sedikit lebih tinggi atau suara sedikit dinaikkan. Hal ini menunjukkan modul proximity atau bagian otak yang mengatur ritme dan tonalitas kata-kata. Pada bagian di mana misalnya saat menyebut kata tanpa lelah, membentuk generasi. Tekanan ini muncul lewat volume sedikit naik dan intonasi yang menahan aksi kasa atau elongasi vokal. Hal ini menunjukkan bahwa pembicara secara sadar memberi tanda pada kasa melalui modul artikulasi motorik yang dikontrol oleh otak frontal. Selanjutnya, analisis kesalahan pelafalan. Dalam pidato ini terdapat beberapa mikro kesalahan saat berbicara, misalnya pada pelafalan cepat atau majemuk atau pengulangan kata singkat, seperti kata yang disebutkan secara berulang kali. Hal ini menunjukkan beban kognitif di mana ketika pembicara berpikir sambil berbicara, otak frontal atau eksekutif melakukan switching antara isi makna dan produksi artikulasi. Bangsa. Dengan peringatan itu kita percaya bahwa para guru pun akan bertambah tekadnya sebagai pendidik yang kita percaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai kekuatan untuk membangun masa depan. Nah, berdasarkan cuplikan video pidato Bapak Soeharto tersebut, terdapat aspek lateralisasi yang menggarisbawahi adanya pembagian kerja antara hemisfer otak kiri dan otak kanan yang esensial bagi efektivitas komunikasi. Pada hemisfer kiri, memegang peran dominan dalam pemrosesan linguistik dan analisis yang bersifat sekuensial dan logis, terlihat dari penyampaian fakta-fakta historis mengenai Hari Guru seperti tanggal 5 Oktober dan 25 November, lalu konstruksi kalimat yang terstruktur dan pemaparan argumen rasional mengenai pentingnya peningkatan mutu sumber daya manusia dan pembangunan masyarakat Pancasila. Di sisi lain, hemisfer kanan mengendalikan aspek emosional dan non-verbal, bertugas memberikan nuansa melalui prosodi seperti intonasi, ritme, dan penekanan vokal yang menyalurkan rasa hormat dan terima kasih, serta menginterpretasikan makna-makna holistik dan kontekstual seperti metafor guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dan penekanan pada nilai-nilai sosial seperti rasa hormat dan ketertiban. Dengan demikian, keberhasilan pidato ini dalam menginformasikan sekaligus menggerakkan audiens merupakan hasil dari sinergi fungsional kedua hemisfer yang memastikan bahwa tersampaikan secara logis dan persuasif secara emosional. Kita menghormati para guru
Mereka adalah kegiatan, mereka adalah bagaikan obor yang menerangi suatu peradaban. Baik, pada cuplikan video pidato Bapak Soeharto yang dimana lateralisasi otak dominasinya itu terdapat pada otak kiri yang membuktikan di mana kalimatnya itu tersusun secara formal, runtut, dan mengikuti pola logis seperti karena, maka, dan oleh karena itu, yang dimana kalimat tersebut menunjukkan pengolahan rasional dan sistematis yang menjadi ciri khas otak kiri. Lalu, pesannya itu menekankan nilai tanggung jawab, disiplin, ketertiban, dan pembangunan bangsa yang fokusnya terhadap konsep konkret dan analitis, bukan pada imajinasi atau emosi. Lalu, pemilihan katanya banyak istilah formal seperti pembangunan nasional, pendidikan bermutu, ketahanan nasional, yang dimana gaya bahasa tersebut termasuk ke dalam informatif dan faktual. Lalu gaya penyampaiannya itu cenderung argumentatif, menjelaskan sebab akibat, serta berisi data waktu dan peringatan tanggal. Dan di mana ini menunjukkan proses berpikir logis dan berurutan. Lalu menyampaikan pesan moral dan instruktif kepada guru dan masyarakat, yang dimana fungsi komunikatifnya bersifat edukatif dan normatif, bukan ekspresif atau emosional. Nah, meskipun dominasi utamanya ada pada otak kiri, ada sedikit aktivitas otak kanan yang tampak melalui nada emosionalnya itu positif, seperti penghormatan kepada guru disampaikan dengan rasa hormat dan empati, dan penggunaan metafora ringan seperti guru adalah obor peradaban, yang dimana menunjukkan bahwa pembicara juga menggunakan sisi kanan otak untuk menambah daya imajinatif dan sentuhan emosional pada pidato. Jadi secara keseluruhannya itu, pidato ini lebih dominan menggunakan otak kiri.